Salam para Pak Guru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajaran penjas, yaitu materi pola makan sehat. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silahkan. Debio. Pak Guru siap. Mari teman-teman, sebelum kita baca, mari kita doa lebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Debio. Sehat? Sehat? Semangat? Saya pengen dengar semangatnya berarti. Tepuk semangat. Itu tepuk apa? Tepuk pramuka itu, bukan tepuk semangat. Tepuk semangat itu semangat. Ulangi ya, katanya sudah semangat ya. Oke, tepuk semangat. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk tunggal. Terima kasih saya ucapkan, berarti sudah semangat ya, walaupun di awal-awal tadi tepuk semangat menjadi tepuk pramuka ya, nggak apa-apa, yang namanya belum tahu. Setelah dikasih tahu baru tahu. Oh, tepuk semangat, semangat, baru kita bisa fokus. Saya absen terlebih dahulu ya. Aditya Aryan, Aditya Firmansyah, Ahmad Firmansyah, Akbar Setiawan. Suaranya yang kenceng ya, gak dengar saya. Aprilia Lestari, Askia, Kristandi, Deva, Dinda, Joni, Muhammad Aldo, Nana, Putu Winarta. Putu Winarta sakit, izin keterangannya sakit. Nah, kita doakan mudah-mudahan yang sakit nantinya cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Octavia Santoso, Talita, Yefta Farel sakit juga. Ya, sama kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Berarti dari 32 yang tidak hadir, keterangannya sakit. Untuk materi kita hari ini, kita yaitu pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Kalau sehat itu bisa ngapa-ngapain ya? Sebelum kita masuk ke materi, saya pengen tahu kalian itu seberapa nasionalismenya ya. Kita itu nasionalisme itu tidak harus berperang ya. Kalau sekarang ini kita hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu nasional, itu pun sudah termasuk ke dalam rasa nasionalisme. Sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita berdiri. Suaranya yang lantang ya, karena kita tidak diperintahkan untuk berperang, kita hanya disuruh untuk menyanyi. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kita masuk ke materi ya. Sebelum masuk ke materi saya ingin bertanya tentang pola makanan sehat, pola hidup sehat itu. Sehat itu yang seperti apa sih? Sehat itu yang seperti apa? Dapat beraktivitas seperti biasanya tanpa ada masalah ya. Jadi kalian tahu sehat itu yang seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami dan dapat menerapkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kayak saya tanya tadi, ya, sehat itu yang seperti apa ya? Sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan. Ya, makanya sehat itu penting tadi disampaikan ya, bahwa sehat itu bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa ada kendala. Kalau tidak sehat kalian cuma tidur-tiduran di rumah. Seperti yang saya rasakan 2 hari yang lalu, saya nggak berangkat sekolah karena badan saya tiba-tiba drop. Ya, itu kurang sehat. Jadi menghambat kegiatan aktivitas saya sehari-hari. Kemudian di sini apakah sudah sarapan hari ini? Belum? Ada yang sudah? Ada yang angkat tangan yang sudah sarapan. Nah, yang sudah, Deva sudah, Dea, Talita ya, Mita, banyak. Yang belum sarapan, kenapa belum sarapan? Bangunnya kesiangan, terus takut terlambat jadi nggak sarapan. Ada lagi alasan yang lain kenapa belum sarapan? Buru-buru, sama, bangunnya kesiangan juga. Ya, apakah ada yang belum dimasakin sama orang tuanya? Ada. Siapa? Wah, ini ya. Jadi besok tolong disampaikan ke orang tua, Mak, Pak, Bu, ya. Tolong besok-besok saya buatkan sarapan. Karena kemarin saya sudah belajar tentang pola makanan hidup sehat. Pola hidup sehat itu seperti apa. Jadi pagi itu harus sarapan. Kenapa harus sarapan? Mengapa sarapan itu penting?
tetap segar saat aktivitas. Ada lagi? Mencegah penyakit. Penyakit apa contohnya kalau tidak sarapan itu? Mah, lambung ya. Ada lagi? Membantu menjaga berat badan. Kalau nggak sarapan kenapa? Kan membantu menjaga berat badan. Kalau nggak sarapan kenapa? Kok menjaga? Bisa kurus? Bisa ya? Bisa menyebar kekurusan ya? Ya, terus ada lagi? Gimana Dika? Meningkatkan konsentrasi. Kalau perut kenyang itu nanti konsentrasinya penuh ya, karena nggak kepikiran perut yang bunyi-bunyi ya. Oke. Kenapa harus sarapan? Yang pertama kita memenuhi kebutuhan gizi ya, seperti serat, kalsium, vitamin A, B, C, dan vitamin lainnya. Kemudian menjaga tenaga agar tetap segar, betul yang disampaikan Dinda tadi ya. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan energi positif, konsentrasi dari Dika tadi. Jadi kalau perut kenyang itu konsentrasinya penuh, bisa konsentrasi secara maksimal. Kemudian menjaga berat badan, benar ya yang disampaikan Satrio tadi. Kemudian mencegah bau mulut. Nah ini ternyata sarapan itu juga mencegah bau mulut. Mungkin yang teman-temanmu itu ngobrol bau mulut, dia belum sarapan. Bisa dicek nanti. Ya, apakah ada yang pas ngobrol di pagi hari temanmu masih bau mulut? Ada? Padahal saya sudah sikat gigi loh Pak. Ya, tapi kok masih bau mulut? Ya karena kalian belum sarapan. Padahal dianjurkan bangun tidur itu minum, kemudian makan, baru sikat gigi. Kalau kalian kebalik mungkin ya pola hidupnya kebalik nih kesehariannya. Bangun tidur minum, ya kan? Kamar mandi, sikat gigi, habis itu baru sarapan. Iya. Ternyata kebalik, makan dulu, minum dulu, baru nanti kamar mandi. Itu secara yang benar. Tetapi yang kita lakukan selama ini ternyata kebalik. Sikat gigi dulu baru sarapan. Kemudian mencegah penyakit, yaitu ada mah dan lambung. Ini pasti orang yang gampang pingsan juga itu ternyata faktornya nggak pernah sarapan. Karena dia tidak mempunyai energi. Kemudian pertanyaan saya, dari 1 minggu kalian sekolah, apakah setiap hari kalian sarapan? Tidak? Ada yang tiap hari sarapan? Secara rutin? Ada? Alhamdulillah. Kalau yang belum ini loh ya, ayo setelah kita tahu polanya seperti ini kalian harus tahu bagaimana menjaga kebugaran jasmani kalian. Ya, setelah sehat nanti pasti bugar. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua mana? Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Ini saya kelompokkan berdasarkan kreativitas dan kemampuan kalian masing-masing setelah saya melakukan asesmen di awal kemarin. Silahkan ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang budaya hidup sehat. Sudah sarapan apa kalian hari ini? Kita akan belajar tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Memaparkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Pokok bahasa dalam materi kali ini ada 3. Yang pertama adalah hubungan antara makanan dan juga kesehatan.
Yang kedua, pengertian makanan sehat. Yang ketiga, pengertian tentang gizi yang salah. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan disebut zat makanan atau zat gizi. 6 macam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat mineral, yang kelima vitamin, dan yang keenam adalah air. Tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, atau yang sering disebut dengan nabati ataupun hewani. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 atau 2 macam makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Guna memenuhi kebutuhan tubuh akan gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang kita makan, makin sehat pula tubuh kita. Makanan memiliki 3 macam kegunaan. Yang pertama adalah membangun dan memelihara tubuh, atau disebut dengan zat pembangun, yaitu protein, mineral, dan air. Yang kedua, memberi tenaga pada tubuh, yaitu zat tenaga terletak pada karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga adalah mengatur proses fali, disebut zat pengatur, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Sekarang kita membahas tentang pengaruh gizi terhadap kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat gizi akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari tidak terpenuhi. Sebaliknya, bila konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas tertentu. Pengetahuan tentang makanan sehat. Kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat menimbulkan efek negatif terhadap tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapatkan zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan perbandingan yang seimbang. Makanan sehat. Makanan sehat sering disebut dengan makanan seimbang. Artinya, di dalam susunan makanan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Kegunaan zat gizi. Sambil dilihat, sambil dicatat hal-hal yang penting karena nanti akan ada pertanyaan ya. Jangan terlena dengan video yang ditampilkan. Ya, hal-hal yang penting silakan dicatat. Fungsinya adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sumber energi bagi otak, mempertahankan massa otot tubuh serta meningkatkan penyerapan nutrisi tubuh. Zat gizi yang kedua adalah lemak. Lemak sering dianggap sebagai musuh atau zat yang sering dihindari. Padahal tubuh membutuhkan lemak sebagai penghasil energi selain dari karbohidrat, larut vitamin, bahan penyusun membran sel, melindungi organ vital, melindungi tubuh dari suhu rendah, menahan rasa lapar, serta dapat melumasi persendian. Yang ketiga adalah protein. Protein ini berfungsi sebagai pembentuk sel-sel baru dalam tubuh, serta menjaga sel-sel yang sudah ada di dalam tubuh. Protein juga menjadi bahan bakar
ketika kebutuhan tubuh tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Kegunaan gizi selanjutnya adalah mineral. Mineral dapat menjaga keseimbangan asam basa pada tubuh. Sebagai katalis reaksi biologis, komponen bagian-bagian tubuh yang penting menjaga keseimbangan air, transmisi impuls saraf, mengatur kontraksi otot, serta membantu pertumbuhan jaringan. Kegunaan vitamin antara lain: fungsi utama vitamin adalah mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak. Air berfungsi sebagai pelarut berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh, membantu mengangkut zat-zat ke seluruh zat melalui darah, membantu proses metabolisme tubuh, media transmisi syaraf, mengatur suhu tubuh, membuang zat yang tidak berguna, serta membantu mengatur pH pada tubuh. Pengertian gizi salah yaitu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Macam-macam gizi salah pada tubuh. Yang pertama adalah kekurangan protein. Kekurangan protein ini dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor dan marasmus yang sering terjadi pada anak-anak. Selanjutnya, kurang vitamin A dapat menyebabkan buta ayam, pertumbuhan yang tidak normal pada anak, serta kelainan pada selaput mata dan selaput epitel. Kekurangan vitamin B, yaitu tiamin, dapat menyebabkan kurang nafsu makan, susah BAB, lelah, dan sukar tidur. Kekurangan riboflavin menyebabkan bibir pecah-pecah, radang medan, kulit sekitar hidung kering dan berbintik. Sedangkan kekurangan niacin dapat menyebabkan diabetes, disentri, dan demensia. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan, mendarah di bawah kulit, gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan artritis atau kelainan pada tulang. Sedangkan kekurangan vitamin E dapat mengurangi kesuburan bahkan dapat menyebabkan kemaluan. Kurang vitamin K dapat menghambat pada proses pembekuan darah. Demikian materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sudah menonton video tadi, apa yang kalian dapat dari materi yang sudah saya tampilkan di depan tadi mengenai lemak, protein, gizi, bahkan kalian tahunya itu hanya gizi saja. Ternyata ada gizi salah, kemudian lemak, setahu kalian itu lemak hal yang harus kalian musuhi, hal yang kalian benci. Ternyata di sini lemak mempunyai pengertian banyak sekali manfaatnya. Nah, apa yang kalian dapat dari video yang sudah saya putarkan tadi? Ayo, angkat tangan ya, yang bisa menjawab. Nggak harus per kelompok ya, silahkan siapa saja yang bisa angkat tangan. Yuk, apa yang sudah kalian dapat dari video yang sudah saya tampilkan tadi? Ayo. Ayo, dari sekian banyaknya, silakan angkat tangan apa yang sudah kalian dapatkan dari materi yang saya putarkan melalui video tadi. Dinda? Mengetahui apa?
Mengetahui arti dari mineral air dalam kegunaan zat gizi. Ada lagi? Angkat tangan. Dadang, siapa tahu mau menjawab? Mita? Ayo. Yang lain? Deva? Devio? Amel? Yang kencang saya nggak dengar. Vitamin bisa mengatur metabolisme karbon. Vitamin bisa mengatur metabolisme karbohidrat. Nah, apa tadi? Saya tanya ya, apa sih lemak yang sudah ada di dalam video tadi? Setahu kalian lemak tuh pokoknya harus dimusuhi ya. Apa tadi lemak? Penghasil energi. Ada lagi? Mengenai lemak? Oke, dari video tadi mungkin belum sempat mencatat. Nah, saya tampilkan kembali sebuah video. Silahkan dicatat jika memang penting. Diskusikan kelompoknya. Ya. Jadi nanti saya berikan LKPD ya. Silahkan didiskusikan di kelompoknya. Silahkan sebelah sini mencari bahan referensinya itu dari buku yang sudah ada ya. Kemudian dari sana buku yang sudah ada, dari sini menggunakan Androidnya, silahkan dicari referensi mengenai pola makan sehat, kemudian gizi seimbang yang nantinya kalian presentasikan. Sekarang silahkan cari referensi dulu. Yuk silahkan cari referensi dari buku, sebelah sini dari buku ya, sebelah sana dari buku, kelompok 1, 2, kelompok 3, 4, silahkan gunakan handphone kalian untuk mencari referensi menjadi sumber belajar. Ayo, sebelum saya lanjut ke diskusi kelompok. Ya silakan digunakan handphonenya, digunakan bukunya, yuk silakan berkelompok. Sebelum nanti masuk ke diskusi kelompok. Ayo dipakai. Ya silakan referensi dicari kelompok 1, 2 menggunakan buku bacaan, kemudian kelompok 3, 4 menggunakan handphonenya. Ayo Deva. Waktunya jangan lama-lama ya untuk mencari referensi. Bisa pakai di YouTube boleh ya. Jadi nggak harus bacaan, YouTube pun boleh. Amel itu pakai apa? Buku bacaan? Dari bacaan? Ya. Ini coba pakai dari Bluetooth, dari YouTube aja coba. Silakan dicatat.
Kelompok 2 sudah? Jadi apa yang penting silakan ditulis, dicatat sebagai bahan nanti untuk diskusi kelompok ya. Ayo Akbar. Ayo Rama. Mau pada nongkrong ya pakai bukan hemat, mau puasa dijamin hemat. 2 menit lagi. Selamat datang di channel Analisa Kesehatan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat pada remaja. Mengapa remaja harus sehat? Remaja merupakan masa yang sangat berharga bila mereka berada dalam kondisi kesehatan fisik dan psikis serta pendidikan. Oke, cukup ya untuk mencari referensi dari buku bacaan maupun dari HP kalian. Saya akan membagikan LKPD. Kemudian di depan nanti akan saya tampilkan sebuah permasalahan. Ya. Silahkan dicatat yang penting dan nanti dituangkan ke dalam LKPD yang sudah saya berikan ke kalian tadi. Ya. Sudah siap ya? Ternyata ada 8 juta lebih anak balita Indonesia mengalami gizi buruk kategori stunting atau tinggi badan lebih rendah dibandingkan dengan balita normal. Dan oleh karena itu, anak balita perlu asupan makanan bergizi dan makanan ringan yang sehat.
Data Komnas PA pada akhir 2012 lalu, bahwa Indonesia berada pada peringkat nomor 5 di dunia. Sambil diperhatikan LKPD yang sudah saya bagi, jadi kalian nanti bisa menganalisa apa yang kalian butuhkan. Perbaikan gizi melalui program Tenggo Peduli Gizi Anak Indonesia. PT Orang Tua Guru mengunjungi sebuah keluarga yang 5 anak yang mengalami gizi buruk di wilayah Sumatera Utara. Mereka tinggal di sebuah gubuk berukuran 2 kali 3 meter. 5 anak tersebut mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, obat-obatan, dan juga makanan bergizi. Setelah itu, tim berlanjut mengunjungi sebuah rumah sehat warga yang telah dibangun oleh Tenggo Wabar. Selain itu, tim juga melanjutkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di bidang pertanian dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Program seperti memberikan makanan tambahan untuk anak-anak bergizi kurang, kemudian komplisit untuk anak-anak bergizi buruk, pemberdayaan masyarakat, renovasi rumah sehat, serta perbaikan prasarana dan sarana kesehatan masyarakat yang dikenal dengan pusat. Jadi tadi sudah ditampilkan sebuah keluarga di mana tadi? Sumatera. Di mana? Saya putarkan sekali lagi ya. Tolong dipahami lagi kata-kata yang ada di dalamnya. Ternyata ada 8 juta lebih anak balita Indonesia mengalami gizi buruk kategori stunting atau tinggi badan lebih rendah dibandingkan dengan balita normal. Dan oleh karena itu, anak balita perlu asupan makanan bergizi dan makanan ringan yang sehat. Data Komnas PA pada akhir 2012 lalu, bahwa Indonesia berada pada peringkat nomor 5 di dunia. Untuk angka kurang gizi tidak bisa diajukan. Karena itu, perusahaan makanan ringan dan Yayasan Obor Berkat Indonesia turut membantu perbaikan gizi melalui program Tenggo Peduli Gizi Anak Indonesia. Pihak PT Orang Tua Guru mengunjungi sebuah keluarga yang 5 anak yang mengalami gizi buruk di wilayah Sumatera Utara. Mereka tinggal di sebuah gubuk berukuran 2 kali 3 meter. 5 anak tersebut mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, obat-obatan, dan juga makanan bergizi. Setelah itu, tim berlanjut mengunjungi sebuah rumah sehat warga yang telah dibangun oleh Tenggo Wabar. Selain itu, tim juga melanjutkan program tanggung jawab. Diskusikan ya tentang video yang sedang kalian lihat, sedang kalian tonton. Program seperti memberikan makanan tambahan untuk anak-anak bergizi kurang, kemudian komplisit untuk anak-anak bergizi buruk, pemberdayaan masyarakat, renovasi rumah sehat, serta perbaikan prasarana dan sarana kesehatan masyarakat yang dikenal dengan pusat. Ya, tadi saya mendengar kata-kata stunting. Apa itu stunting? Yo, yang kalian bisa angkat tangan. Apa itu stunting? Pertumbuhan anak yang tidak normal. Biasanya terlihat dari tinggi badan, itu disebut dengan stunting. Di mana tadi? Satu keluarga ini tinggal di mana? Sumatera Utara. Berarti mulai mengamati dengan baik, ya. Tidak promosi tentang snacknya ya. Ini Tenggo Peduli. Ketika kalian membeli makanan ringan, usahakan dilihat ya gizi yang ada di dalam tulisan tersebut. Pasti ada setiap makanan. Dan dilihat lagi expired, masa kadaluarsa. Enak aja makan. Barang dilihat sudah kadaluarsa, itu sangat membahayakan. Ya, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing mengenai video yang barusan saya sampaikan di depan. Kenapa bisa terjadi seperti itu, kemudian apa masalah pencegahannya, ya silahkan didiskusikan kelompok kalian masing-masing. Yuk, mengenai video yang baru kita tampilkan tadi. Ayo berkelompok ya. LKPD-nya sambil diisi, ditulis namanya, nama kelompoknya siapa saja. Ini belum masuk ke LKPD loh ya, hanya LKPD-nya silahkan ditulis nama kelompoknya dulu. Kalian baru mendiskusikan tentang video yang ada di depan, belum masuk ke dalam LKPD-nya. Ayo diskusikan tentang video tadi.
permasalahan gizi buruk yang terjadi di Sumatera Utara. Salah satunya adalah stunting. Ayo diskusikan. Namanya diskusi Saya bagi ya, saya bagi kelompok 1 itu membahas video ini tadi tentang secara keseluruhan ya, soal secara keseluruhan ditulis. Yang pertama soalnya, video tadi tentang apa? Yang pertama, video tadi tentang apa? Kemudian yang kedua, kenapa bisa terjadi hal tersebut yang ada di dalam video tadi? Kemudian yang ketiga, cara pencegahannya. Yuk silahkan didiskusikan per kelompok. Yang pertama, tentang apa sih video tadi? Kemudian pencegahannya, dan apa tadi? Cara mengatasi pencegahan, kemudian kenapa bisa terjadi seperti itu. Nanti perwakilan kelompok presentasikan ya. Nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Yuk, waktunya nggak usah lama-lama, 5 menit saja. 3 pertanyaan. Kalau kejauhan boleh mendekat, kalau kejauhan boleh mendekat. Yuk, waktunya nggak usah lama-lama. Boleh pindah tempat ya, diskusikan. Boleh pindah tempat. Tiga pertanyaan tadi silahkan didiskusikan, nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Yuk, ayo. Oke, kalau kamu kejauhan ke sini. Tuh, kursinya dibawa ke sini. Sambil saya putarkan lagi ya, sambil saya putarkan lagi video yang ada di depan. Pemirsa, ada 8 neurologi anak balita Indonesia mengalami gizi buruk kategori stunting atau tinggi badan lebih rendah dibandingkan dengan balita normal. Dan oleh karena itu, anak balita perlu asupan makanan bergizi dan makanan ringan yang sehat. Data Komnas PA pada akhir 2012 lalu, bahwa Indonesia berada pada peringkat nomor 5 di dunia untuk angka kurang gizi tidak bisa diajukan. Karenanya perusahaan makanan ringan dan Yayasan Obat Berkat Indonesia turut membantu perbaikan gizi melalui program Tenggo Peduli Gizi Anak Indonesia. Pihak PT Warung mengunjungi sebuah keluarga yang 5 anak yang mengalami gizi buruk di Nias, Sumatera Utara. Mereka tinggal di sebuah gubuk berukuran 2 kali 3 meter. 5 anak tersebut mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, obat-obatan, dan juga makanan bergizi. Setelah itu, tim berlanjut mengunjungi sebuah rumah sehat warga yang telah dibangun oleh Tenggo Welfare. Selain itu, tim juga melanjutkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di bidang pertanian, peternakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ada beberapa program seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak bergizi kurang, kemudian home visit untuk anak-anak bergizi buruk, pemberdayaan masyarakat, renovasi rumah sehat, serta perbaikan prasarana dan sarana kesehatan masyarakat yang dikenal. Ya, jadi di situ sudah jelas tadi tentang apa, kemudian kenapa itu bisa terjadi, dan bagaimana cara pencegahannya sudah ada. Silahkan didiskusikan lagi kelompoknya, nanti silahkan dipresentasikan ya.
Silakan ditulis di sini ya. Ditulis kelompok berapa, nama, terus jawabannya. Ya, tulis kelompok berapa, nama dan jawabannya. Silakan disalin. Kelompok berapa, nama kelompok, terus jawabannya silakan disalin di sini. Waktunya nggak lebih dari 5 menit. Yuk. Tentang apa tadi? Sudah jelas sekali di situ tadi. Kemudian kenapa bisa terjadi dan bagaimana pencegahannya? Bagaimana pencegahannya itu tadi ada di video terakhir. Sudah? Ya, 2 menit lagi. Tentang apa tadi videonya, kemudian kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara pencegahannya. Gimana, Ma? Sarapan nggak pagi? Sarapan terus? Kamu, Dik? Enggak. Kenapa? Buru-buru aja.
Oh, bangunnya kesiangan terus, Dik. Bangunmu jam berapa? 6:30. Wah, Des, kalau berangkat pagi sarapan dulu nggak? Sarapan. Sarapanmu itu yang paling enak pakai apa? Ayam goreng. Langsung makanan berat lah ya pokoknya ya. Her, kamu sarapan nggak kalau pagi? Enggak. Terus kamu sarapan jam berapa? Terhitung sarapanmu itu jam berapa? 9:30, waktu jam istirahat. Nah, itu sudah lewat ya. Idealnya orang sarapan itu mulai dari bangun tidur sampai dengan maksimal jam 9 ya. Jadi usahakan sarapan itu tidak lebih dari jam 9. Sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Belum? Kelompok 2 sudah selesai? Masih nulis ya, semuanya masih nulis, Satrio. Kelompok 3 belum? Belum. Kelompok 4? Ayo, cepat 1 menit lagi. Deva, hari ini sarapan nggak? Sarapan pakai apa? Pakai? Pakai ikan. Sombong kali kau ya, sarapan langsung pakai ikan. Woy. Ngeri Deva, bukan sarapannya pakai ikan. Tiga 30 detik, silahkan ditunjuk nanti siapa yang kira-kira mampu dalam kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti perkenalkan diri, dari kelompok mana ya, kalian dari kelompok 1, 2, 3 atau 4, kemudian baru silahkan menjawab ya. 10 detik. Oke, selesai ya? Oke, selesai. Sebelum kita nanti presentasikan hasil diskusi kalian, kita ice breaking terlebih dahulu permainan ya, karena mungkin sudah tegang ya kan, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, tinggalkan dulu pena, buku kalian sebelum kita diskusikan nanti. Silakan tinggalkan pena, kemudian buku kalian. Fokus ke suara dan melihat saya. Ya, bagaimana caranya kita bisa membalikkan tangan kita, ya, tanpa memutar, kemudian bisa menghadap ke bawah. Yang tadinya ke atas, tanpa diputar seperti ini bisa ke bawah. Yuk, silakan dicoba. Bagaimana caranya? Dari posisi seperti ini bisa kita putar menjadi seperti ini tanpa memutar lengan tangan. Posisi tetap di depan ya. Tidak boleh, oh ini benar Pak, ya ini di belakang, benar ke bawah tapi di belakang. Tetap posisi di depan. Yuk, bagaimana? Tidak boleh diputar. Nah itu diputar ya. Ya mau ya ini sama aja nih diputar ya. Ayo, bagaimana caranya? Ayo, logika dipakai logika. Gimana Dik? Wah ini sama aja nih diputar. Ayo pakai logika kalian tanpa memutar bagian engsel mau pundak maupun lengan kalian. Yuk dicoba. Yuk bagaimana caranya? Yo boleh berdiri, duduk kok susah. Sambil tiduran nggak bisa, nggak boleh merubah posisi duduk, nggak boleh dari duduk kemudian jadi tidur, nggak boleh. Kalau berdiri dari berdiri harus berdiri, kalau dari duduk ya kembali duduk. Yuk, ayo gimana Satrio? Nah itu diputer tuh, diputer kan, ganti tangan. Nah kan tangan kanan, kita tangan kanan, fokus ke tangan kanan. Yuk bagaimana caranya ini bisa? Ya itu diputer, Depa ini tuh pergelangannya diputer. Ayo, gimana caranya?
Ayo. Yang benar saya kasihlah es teh. Ayo. Ayo. Bagaimana nih yang tadinya begini bisa menghadap ke bawah tanpa diputar lengan atau engsel tulang kalian. Yuk. Ayo. Ayo. Begini. Ya ini diputar gimana, Sandro? Gimana? Nah ya ini diputer nih, diputer sama aja. Ada? Ikuti saya. Ya. Ikuti saya ya. Tarik. Tuh. Ke depan. Tuh. Tuh. Loh, kepala ya kan? Iya enggak? Enggak kita puter kan ya? Iya enggak? Enggak langsung begini juga nih ya, tarik, turunin ke depan ya. Loh iya ya, enggak harus tidur, enggak harus ke belakang ganti tangan ya. Bisa ternyata ya, bisa. Coba berdiri sini dik. Iya dipraktekkan coba. Benar dari situ berdiri di situ ya, coba menghadap ke temanmu. Coba yuk. Iya coba tadi gimana? Udah diam, Dika dulu, Dika yuk. Ya. Nah ya, bisa ya? Oke. Paham caranya? Ya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah selesai ya, siap untuk mendiskusikan kelompok. Sweet dulu lah kelompoknya biar nggak harus satu terus ya. Perwakilan kelompok silakan maju, perwakilan kelompok untuk undian. Yuk. Ayo, Pak maju, perwakilan kelompok. Ya, ayo. Yang kalah berarti tampil pertama kelompoknya ya. Yuk, silakan. Oke, yuk, gambreng. Gambreng. Sama. Ulang, ayo. Gambreng. Oke. Enggak, dia terakhir, berarti kelompok dia terakhir. Iya. Oke, kedua ya. Yang kalah pertama. Oke, kelompok berapa ini berarti? Kelompok 4, kelompok 4 ya, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Pas ya dari 4, 3, 2, 1 berarti ya. Oke, silakan dari kelompok 4 menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Yuk. Siapa? Akbar. Ayo, siapa? Oh, tinggal membacakan perkenalan, baca. Ayo. Ayo, Rama. Tinggal dibacakan aja. Ya, Mah. Sini, Mah. Apa Dika? Oke, Dika. Dik, sambil dipegang, Dik, biar jelas suaranya ya. Oke, perkenalkan dari kelompok berapa, kemudian namanya siapa, silakan baru menjawab. Ya, dari kelompok berapa, kemudian namamu siapa? Yang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin perkenalkan diri. Namanya siapa? Namamu siapa? Saya namanya Dika Yoga Pratama, Agus Setiawan, Rama Ardian, Bunga Olivia, Nana Aisyafah, dan Oktavia Milasari. Ya. Silakan. Apa jawaban dari yang pertama? Tentang apa tadi? Video tentang apa? Jawabannya 8 balita Indonesia mengalami stunting dan mengalami gizi buruk. Gizi buruk, ya. Yang kedua, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kurangnya gizi pada balita yang ada di Sumatera Utara. Karena kurangnya gizi pada balita di Sumatera Utara. Terus yang ketiga? Cara pencegahannya yaitu dengan cara memberikan makanan
tambahan dan renovasi rumah sehat supaya tidak terjadinya stunting dan kurangnya gizi pada anak balita. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 diwakilkan oleh Dika. Saya pengen tahu umpan baliknya nih dari kelompok 1. Apakah sudah sesuai dengan apa yang ada di video tadi? Jawabannya yang pertama tadi apa? Coba mana? Apakah memang tadi video ini tentang 8 balita Indonesia yang mengalami stunting dan gizi buruk? Benar? Benar. Kemudian apakah tadi kenapa bisa terjadi? Karena kurangnya gizi pada balita yang ada di Sumatera Utara? Benar? Benar. Kemudian cara pencegahannya dengan cara memberikan makanan tambahan dan renovasi rumah sehat supaya tidak terjadi stunting dan kekurangan gizi pada balita. Benar? Dari kelompok 1 seperti itu? Benar. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikutnya kelompok silakan perkenalkan diri, dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 yaitu Askia Amelia, Talita Salsabila, Dinda Mesya Putri, Dea Amelia, Santoso Debio, dan Bintang Afrondi. Pertanyaan yang pertama, video yang ditayangkan tentang mengenai stunting atau kesehatan yang tidak stabil. Yang kedua, mengapa bisa terjadi hal tersebut? Karena tidak peduli tentang kesehatan dan membiarkannya karena kurangnya gizi dan protein. Pencegahannya adalah mengonsumsi makanan tinggi protein dan menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang diwakilkan oleh Dinda. Saya minta umpan balik dari kelompok 2. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai video tadi? Apakah sudah cukup bagus, cukup baik, sesuai dengan apa yang ditampilkan di video tadi? Bagaimana menurut kelompok 2? Lumayan? Baik. Lumayan baik ya. Jadi sudah sesuaikah dengan video yang ada di depan? Sudah. Oke. Apakah ada jawaban yang berbeda dengan kelompok 3 dan 4? Atau jawabannya sama semua? Ada? Kelompok 2 beda? Atau sama jawabannya? Beda. Oke, kalau beda langsung dari kelompok 2 di tempat saja. Silahkan presentasikan. Yuk, cepat. Perkenalkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 dari nama Distiariana Fandi, Satrio Mandala Putra, Ahmad Firmansyah, Dadang Andriano Saputra, Mita Fitriliana, Tika Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang video apa yang diperjelaskan tadi. Video tentang apa tadi? Tentang gizi buruk atau stunting. Kenapa bisa terjadi kurang asupan bergizi kepada balita maupun dewasa? Cara pencegahannya, perbanyak makanan bergizi dan melakukan pemeriksaan gizi memastikan asupan gizi cukup. Sudah? Sudah. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kelompok 1 bagaimana? Apakah jawabannya sama? Mungkin hampir sama dengan kelompok 4, 3, atau 2? Kurang lebih sama. Oke ya, kalau kurang lebih sama, saya minta kembali hasil diskusinya dikumpulkan. Kelompok 3, 4, 2, dan 1. Ya, secara keseluruhan video di depan adalah bentuk video kekurangan gizi, ya, yang disebut dengan gizi buruk yang dapat mengakibatkan stunting. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena kurangnya gizi dan protein yang dikonsumsi setiap hari. Ya, kemudian kenapa bisa terjadi? Karena rumah tidak sehat.
kurang sehat ya. Kemudian yang berikutnya pencegahannya dengan memberikan makanan-makanan yang bergizi dan protein, kemudian memberikan sarana prasarana bentuknya rumah yang lebih sehat lagi. Berikan tepuk tangan untuk kita semua karena hasil diskusi yang sudah cukup baik dan sudah dipresentasikan ke depan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Berikutnya silahkan dibuka LKPD-nya yang sudah saya berikan tadi. Di situ ada pilihan ya, membuat poster digital, kemudian membuat poster non digital atau secara menggambar, kemudian membuat apalagi tadi tentang LKPD-nya di situ mana LKPD-nya? Atau bagan gizi. Yuk silakan diisi. Kalian mau memilih yang mana? Silahkan dibaca LKPD-nya. Waktunya hanya 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Kelompok 1, pilih apa? Membuat poster informasi digital melalui kanvas. Digital ya. Berarti kalau digital tidak perlu kertas. Oke, ini Buat poster cara gambar, Pak. bergambar nih ya, saya beli kertas ya. Kalau bergambar silakan dibuat di kertas. Ini menggambar. Oke, siap. Kelompok 2, digital atau apa? Digital ya, menggunakan Canva ya. Nanti tidak saya bagikan kertas. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Sambil dibuka bekalnya. Ya, sambil dibuka bekalnya, sambil dilihat kalian dimasakin apa sama orang tua. Ya, kemudian nanti bisa menjadi referensi. Punya saya ini makanannya sudah makanan sehat, bergizi, belum sih dan seimbang. Silakan dibuka bekalnya. Boleh sambil dicicip-cicip ya, dicicip, namanya dicicip tuh berarti sedikit saja. Yuk, Dik, katanya gambar, yuk digambar. Ayo, ini digital tadi ya. Yuk. Agak diterangin lagi cahayanya. Mantap. Ya. Ada yang bawa makanan 4 sehat 5 sempurna? Kalau 4 sehat 5 sempurna itu 5-nya itu berarti susu. Ada. Nah, tuh, susu apa itu? Susu ya. Ya, biar gak stunting ya. 4 sehat 5 sempurna. Ayo, digambar. Ya, diskusi, didiskusikan. Kalau yang menggambar, ada pewarna. Kalau mau pakai pewarna, saya punya pewarna. Ya, kalau mau diwarnai silahkan dipakai. Sambil saya tampilkan di depan ya materi mengenai pola hidup sehat. Jadi sebagai referensi kalian. Yang digital menggunakan Canva ya. Gambar apa itu, Dik? Pisang. Rapuh, Pak.
Buah ya. Nanti gambar dari hasil diskusi yang sudah kalian gambar itu dipresentasikan kembali ya. Jangan sampai warna pisang jadi merah ya. Silakan diwarnai sesuai. Jangan sampai juga sayurannya nanti menjadi layu ya. Bentar, mana hasilnya? Mana? Sudah dibuat? Dia nanti apa yang sudah dibuat ini nanti dipresentasikan. Jadi apa yang pertama ini kegiatan apa, jadi nanti dipresentasikan ya. Diwarnain Kak ini. Warna-warni. Lima menit lagi. Yang gambar sudah jadi? Tinggal mewarnai. Warna apa? Warna hitam. Nggak ada warna hitamnya, ketinggalan berarti. Ini punya Dika, ada nggak? Dika. Nih. Coklat. Warna.
Yang digital sudah? Sudah kirim ke email Canva saya ya? Saya lihat dulu. Kelompok 2, siap-siap ya. Siapa yang mau presentasikan kelompok 2? Hasil jago. Tika. Oke, cukup. Selesai ya. Yang menggambar selesai? Selesai ya. Jadi nanti tolong dari poster kalian dijelaskan secara singkat apa yang kalian gambar, apa yang kalian buat, apa hubungannya dengan materi kita hari ini. Silahkan dari ini kelompoknya kelompok 2. Satrio, siapa yang mewakili Satrio? Amel, Mel, silakan maju Mel. Mix saya satunya mana tadi? Enggak mix. Ya. Perkenalkan diri dari kelompok berapa? Ya. Sini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Amelia dari kelompok 2. Ayo, kelompok 2 ya, Tika Amelia, silakan. Poster Ayo Hidup Sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan jantung, paru-paru, dan otot. Tidur yang cukup adalah penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Orang dewasa disarankan lagi suaranya agak kencang. untuk tidur selama 7-8 jam setiap malam. Menghindari stres dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu penting untuk mengelola stres dengan baik. Mengelola berat badan yang ideal dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Hidup sehat adalah dambaan semua orang. Dengan hidup sehat, kita dapat menikmati hidup dengan lebih berkualitas. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang diwakilkan oleh Tika Amelia. Terima kasih, silakan kembali. Saya pengen umpan baliknya dari kelompok 1 yang sama-sama menggunakan poster digital. Bagaimana dengan poster yang sudah dibuat? Ayo hidup sehat. Yang pertama ada makanan, berolahraga, tidur yang cukup, menghindari stres, dan mengelola berat badan. Bagaimana menurut kelompok 1 poster yang dibuat secara digital? Gimana? Desain poster yang dibuat oleh kelompok 2 cukup bagus karena desainnya lumayan bagus juga dan pengertiannya juga cukup lengkap. Kemudian materinya? Materinya mengenai pola hidup sehat. Mengenai pola hidup sehat itu ada makanan sehat, berolahraga, seperti itu ya? Ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 atas umpan baliknya. Cukup menarik, poster yang dibuat dari kelompok 1 ini sudah merangkum semua kegiatan dari mulai berolahraga, kemudian makan makanan sehat, tidur yang cukup ya. Kemudian silakan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan sebentar. Yuk, nanti umpan baliknya dari kelompok 4 ya.
Sama-sama menggambar. Ayo silakan. Ayo. Menggambar apa dan bagaimana? Silahkan dijelaskan. Udah cukup, yuk. Perkenalkan diri, kemudian dari kelompok berapa ya? Yuk, kita tampilkan dulu. Nah, yuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Askia Amelia Rahmadani. Kurang kenceng ya suaranya. Perkenalkan, saya Askia Amelia Rahmadani. Saya dari perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini menggambar tentang makanan sehat, yaitu ada apel, pisang, brokoli, wortel, dan susu. Dijelaskan? Itu ada tulisan 4 sehat 5 sempurna. Jadi di sini 4 sehat 5 sempurna. Buahnya ada apel, pisang. Sayurnya ada brokoli, wortel. 5 sempurnanya ada susu. Sudah? Sudah. Sudah? Bagaimana gambaran dari kelompok 3? Bagus? Gambarannya? Bagus ya? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian dari kelompok 4 saya ingin umpan baliknya. Bagaimana gambaran kemudian isi dari kelompok 3 tadi? Sangat detail dan gambarnya bagus, Pak. Gambarnya bagus ya. Ada buah, kemudian ada susu. Hanya saja kurangnya ada Nasi. nggak ada nasi ya. Jadi nanti digambar nasi, mungkin lauk pauknya juga ya. Ya, Pak. Kalau di kelompok 4 kelompok 4 ya, ada nasi, kemudian ada daging atau ikan, kemudian ada sayur mayur, buah, dan susu ya. Sama berarti ya yang digambar kelompok 4 dan kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dari presentasi dari awal sampai akhir ya sudah cukup bagus. Kemudian saya mengevaluasi, saya memberikan refleksi mengenai materi. Yang pertama, bagaimana sih kita harus menjaga pola hidup sehat kita? Ya. Jadi bagaimana kita harus menjaga pola hidup sehat kita? Berawal dari kita sendiri pribadi. Contohnya seperti sarapan, jangan sampai tidak sarapan, jangan sampai terburu-buru ya. Jadi semuanya bisa terkendali ketika kalian juga mempunyai niatan. Kemudian kesimpulannya, saya berharap apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat di kemudian hari ya. Kemudian dari apa yang sudah kalian tulis, kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan sudah cukup bagus dan sudah cukup baik, mencakup semua materi yang ada pada materi hari ini, yaitu pola hidup sehat. Jadi apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Kelompok 1 saya pengen mendengar suaranya, kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan disimpulkan secara keseluruhan. Silakan. Yuk. Nadia. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu tentang pola hidup sehat, seperti menjaga kebugaran tubuh, menjaga pola makanannya, dan menjaga nih, menjaga apa ini? Yang terakhir nih. Menjaga tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Dalam satu hari itu tidur yang cukup itu berapa jam sih? 7-8 7 jam. sampai 8 jam. Idealnya orang tidur itu 7 sampai 8 jam. Ya. Kapan waktu sarapan yang tepat?
Pagi hari, Pagi hari mulai dari jam 7. mulai dari bangun tidur sampai dengan jam berapa? Kita bangun tidur sampai jam 9, yaitu idealnya ya. Oke, cukup. Terima kasih untuk Nadia. Untuk pertemuan kita hari ini saya rasa cukup. Silahkan dipelajari untuk pertemuan kita berikutnya, yaitu materi tentang kebugaran jasmani. Jadi materi kita berikutnya adalah kebugaran jasmani. Dipelajari terlebih dahulu sebelum besok kita masuk ke dalam materinya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduknya yang rapi. Ada yang memimpin doa untuk pulang? Siapa yang memimpin doa? Oh ya, Debio, yuk dipimpin doa sebelum kita pulang. Nggak dengar saya. Pak dulu siap. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita doa lebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Dari saya cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.